Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari dalam kurun waktu setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat sunnah tahajud ini dapat dikerjakan minimal 2 rakaat. Tidak sedikit pelaku sholat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah ini. Hal ini karena di dalamnya ada sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih kesuksesan dalam hidup. Dengan bangun pada sepertiga malam terakhir, semua doa yang terlantun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Seorang muslim pasti menginginkan kedudukan yang mulia dan terpuji. Karena itu salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Salat tahajud telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah absen dalam melakukan salat tahajud. Meski dalam keadaan sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakanlah salat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan mencegah segala macam penyakit." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu kisah khalifah yang mempraktikkan salat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal adil ini setiap malam selalu bangun dari tidurnya dikala semua orang terlelap. Lalu dia cari masjid yang ditinggalkan orang. Di situ dia melaksanakan salat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi, Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malam-malamnya dengan salat tahajud. Suatu ketika sufi abad ke-7 Masehi Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang rajin melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail wajahnya bersinar cerah? Sufi tersebut menjawab, karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah, sehingga mereka mendapatkan cahaya Sang Pencipta. Ibadah pada umumnya memang disyariatkan pada malam hari, khususnya solat. Dan hanya ada 2 solat yang pada siang hari, yakni zuhur dan asyar. Salat ketika matahari tenggelam lebih banyak dari itu. Ada salat maghrib, isya, dan subuh. Belum lagi salat-salat sunnah seperti witir dan tahajud. Khusus pada bulan Ramadan terdapat salat tarawih. Semuanya dilaksanakan saat matahari terbenam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah salat setelah matahari terbenam hingga gelap malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dalam ayat yang lebih spesifik lagi, Allah menegaskan, dirikanlah sholat tahajud pada sebagian malam sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Sebab malam merupakan waktu yang tepat untuk beribadah. Secara harfiah, malam adalah kegelapan setelah tenggelamnya mentari. Secara majasi, malam adalah kerinduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan, dan kehusyuan. Dalam arti lain, malam adalah tawakal dingin dan sejuk. Malam kerap menggambarkan ketenangan, kepasrahan, juga kedamaian. Laksanakanlah salat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Pada malam hari kecerdasan spiritual lebih dominan ketimbang rasional. Rasa lebih dominan pada malam hari. Sebaliknya pada siang hari akal menguasai alam pikiran. Ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Pada siang hari rasio menjadi penguasa. Manusia akan memerankan dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini.
pada malam hari manusia akan bermanja, akan menjadi hamba yang memohon belas kasih dan menjadi hamba yang mengadu kepada Allah, dan Allah lebih dekat kepada hambanya. Pada malam hari, ibadah pada malam hari juga lebih khusyuk, sehingga sering tak terasa air mata tumpah pada malam hari. Ketimbang siang hari, Rasulullah meminta umatnya beribadah di malam hari, karena mengetahui ada segudang rahasia yang tidak boleh disia-siakan. Dan di antara rahasia itu adalah kitab suci lebih sering turun pada malam hari ketimbang siang hari. Ibadah pada malam hari lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.